50 bungkus nasi. Di sebuah warung nasi di pasar tradisional, seorang siswi berseragam putih abu-abu berkata, "Mau ada hajatan ya, Neng?" Siswi itu hanya diam, membayar dengan uang tunai, lalu menghilang bersama motor hitam yang menunggunya di luar. Selama seminggu, setiap hari di jam yang sama, ia muncul dan menghabiskan uang lebih dari 5 juta musik rupiah di berbagai kios pasar. Seorang gadis asing, pengendara motor misterius, dan tumpukan uang tunai. Mungkinkah siswi ini terlibat dalam masalah berbahaya? Pemilik warung nasi, Bu Marni, akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Dan saat ia mengetahui kisah di balik siswi itu, Bu Marni hanya bisa menangis sesenggukan. Sebenarnya, ada kisah apa di balik gadis ini? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya akan menyapa dengan senang hati. Di ujung sebuah kota besar, di sebuah pasar tradisional, angin sore yang gerah dan lembab terasa menyengat. Aroma gorengan dan kuah soto yang gurih menyebar di udara yang pengap. Orang-orang berlalu lalang di antara gang-gang sempit, dan suara tawar-menawar terdengar riuh dari segala penjuru. Di salah satu sudut pasar itu, ada sebuah warung nasi kecil. Namanya Warung Nasi Bu Marni. Pemiliknya, Bu Marni, berusia 56 tahun, sudah lebih dari 15 tahun berjualan di pasar itu. Hari ini pun, seperti biasa, Bu Marni sedang menata daun pisang dan mengiris timun, bersiap untuk jam ramai sore hari. "Duh, gerah banget hari ini," gumam Bu Marni sambil melirik keluar. Langit kelabu menandakan hujan akan segera turun. Aroma nasi hangat dan bumbu rempah memenuhi warungnya. Sore itu tampak seperti hari-hari biasa. Tiba-tiba, pintu kayu warung yang sudah usang berderit terbuka. Bu Marni mengangkat kepalanya. Di ambang pintu, seorang siswi berdiri. Ia mengenakan seragam putih abu-abu yang dilapisi jaket jeans hitam. Meski memakai masker, ujung hidungnya tampak memerah karena keringat. Tapi ada yang aneh. Wajah gadis itu pucat pasi. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat sangat jelas, dan bahunya naik turun, seolah ia kesulitan mengatur napas. Seperti orang yang baru saja berlari jauh. Ujung jarinya yang sedikit gemetar, tak luput dari perhatian Bu Marni. Sebelum Bu Marni sempat bertanya, siswi itu bicara lebih dulu. "Nasi bungkus 50, Bu. Bisa selesai sebelum maghrib?" Potongan timun yang dipegang Bu Marni jatuh ke talenan. 50 bungkus? Bu Marni tak percaya dengan pendengarannya. 50 bungkus nasi adalah pesanan untuk acara selamatan atau pengajian, dan harus selesai sebelum maghrib, padahal sekarang sudah lewat jam 4 sore. Bu Marni hanya bisa menatap gadis itu dengan tatapan kosong, lupa memungut timun yang jatuh. "Neng, 50 bungkus itu buat acara hajatan. Memangnya ada acara apa?" tanya Bu Marni lagi, namun siswi itu hanya mengangguk kecil. Bibirnya terkatup rapat. Dari raut wajahnya, Bu Marni merasakan sebuah tekad yang kuat. Wajah itu menyimpan sebuah cerita. Seorang pelanggan yang duduk di meja sebelah mulai berbisik. "Itu anak siapa? Pesan 50 bungkus?" Bu Marni memberi isyarat dengan matanya agar pelanggan itu diam. Pelanggan itu terdiam, tapi matanya masih terus mengawasi siswi itu dengan rasa penasaran. Bu Marni merasa tidak nyaman. Ia khawatir siswi itu merasa malu. "Mau lauknya apa, Neng?" tanya Bu Marni dengan lembut. Siswi itu menjawab, "Yang tidak pedas, Bu. Jangan yang berkuah banyak." "Baiklah, Ibu siapkan sekarang, ya, tapi harus tunggu sebentar." Siswi itu mengangguk, lalu berdiri menunggu di sudut warung. Ia bahkan tidak mau duduk di kursi yang kosong. Bu Marni menyodorkan segelas es teh manis. "Minum dulu ini. Pasti haus." Siswi itu menolak dengan halus. "Tidak usah, Bu. Terima kasih." "Tidak usah bagaimana, wajahmu pucat begitu. Sedikit saja." "Tidak apa-apa, Bu." "Sungguh." Suaranya terdengar lirih. Bu Marni tidak bisa memaksa lagi dan meletakkan gelas itu. Siswi itu tetap berdiri di tempatnya, sesekali melirik jam tangannya. Setiap kali melihat jam, ia menggigit bibirnya. Terlihat jelas ia sedang dikejar waktu. Saat sedang membungkus nasi,
Bu Marni sadar tempe oreknya kurang. Ia bergegas lari ke kios sebelah. Ia harus meminjam sedikit dari Bu Lastri, pemilik warung lauk pauk. Bu Lastri, 70 tahun, adalah pedagang paling senior di pasar itu. Mbak Lastri, punya tempe orek lebih? Aku butuh cepat. Loh, kenapa? Tumben, ada yang pesan nasi bungkus 50. Mata Bu Lastri membelalak. 50? Anak sekolah itu? Bu Lastri melirik ke arah warung Bu Marni. Lalu, sambil menyendokkan tempe, ia berkata, kenapa anak itu beli sebanyak itu? Mukanya lesu sekali. Bu Marni tidak bisa menjawab. Ia mengambil tempe itu dan segera kembali ke warungnya. Tanpa henti, ia membungkus nasi sendirian. Siswi itu masih terus berdiri menunggu, nyaris tidak melihat ponselnya. Hanya berdiri dan sesekali melirik jam. Seiring berjalannya waktu, raut wajahnya semakin tegang. Sekitar 1,5 jam kemudian, 50 bungkus nasi akhirnya siap. Saat Bu Marni hendak memasukkannya ke dalam kantong plastik besar, siswi itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah cooler box, lengkap dengan beberapa kantong es di dalamnya. Bu Marni tertegun sambil menggigit bibirnya. Ini bukan pesanan dadakan. Gadis ini sudah mempersiapkan segalanya. Sebenarnya, nasi bungkus ini mau dibawa kemana? Siswi itu dengan cepat menata nasi bungkus ke dalam cooler box. Gerakannya sangat cekatan, bukan seperti orang yang baru pertama kali melakukannya. Berapa, Bu? 250.000, Neng. Siswi itu mengeluarkan uang tunai dari tasnya. 5 lembar uang 50 ribuan yang masih baru dan rapi. Bukan kartu, tapi uang tunai. Saat menyerahkan uang, ia berhenti sejenak. Mungkin teringat saat Bu Marni berlari meminjam tempe tadi. Ia menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara kecil, "Maaf ya, Bu, saya buru-buru." Setelah mengatakan itu, ia bergegas keluar warung. Bu Marni mengikutinya sampai ke depan pintu. Saat itulah, sebuah motor sport hitam berhenti di depan warung. Pengendaranya memakai helm full face, wajahnya tidak terlihat. Ia diam saja, bahkan mesin motornya tidak dimatikan. Dari postur tubuhnya, sepertinya seorang laki-laki. Siswi itu tanpa ragu naik ke jok belakang, seolah sudah menjadi rutinitas. Tanpa sapaan, tanpa obrolan. Motor itu langsung melesat menuju gang kecil dan menghilang. Bu Marni berdiri termangu di depan warungnya untuk waktu yang lama, jantungnya berdebar kencang. Seorang siswi berseragam dijemput oleh pengendara motor asing dan menghilang. Rasanya ada yang tidak beres. Bu Lastri mendekat dan berbisik. Motor itu, loh, tadi juga sudah nunggu di situ. Punggung Bu Marni terasa dingin. Siapa laki-laki itu, dan ada apa dengan siswi ini? Malam itu, Bu Marni menceritakan kejadian tadi siang kepada suaminya. Pak, hari ini ada kejadian aneh di warung. Apa? Anak sekolah beli nasi bungkus 50, bayar tunai. Minta selesai sebelum maghrib. Suaminya mengerutkan kening. 50, buat acara apa? Kayaknya bukan. Dia bawa cooler box sendiri, lengkap sama esnya, terus di luar ada motor hitam nungguin. Dia langsung naik ke jok belakang terus pergi. Wajah suaminya berubah serius. Motor siapa? Nggak tahu. Justru itu yang aneh, kata Bu Marni sambil menatap keluar jendela, tetesan hujan mulai membasahi kaca. Tapi, Pak, anak itu tadi bilang, maaf, saya buru-buru. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Suara Bu Marni merendah. Wajahnya itu, loh, kelihatan tegang sekali. Seperti orang yang dikejar-kejar. Suaminya tidak bisa menjawab. Di luar, hujan mulai turun deras. Suara rintik hujan yang menghantam kaca jendela terdengar mengisi keheningan malam. Malam itu, Bu Marni tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat siswi itu kembali terbayang. Caranya membayar dengan uang tunai, motor hitam yang menunggu dalam diam, dan permintaan aneh sebelum maghrib. Bu Marni berulang kali membalikkan badannya di ranjang. Keesokan paginya, pasar kembali ramai seperti biasa. Di bawah sinar matahari pagi yang redup, para pedagang mulai membuka kios mereka. Bu Marni pun membuka warungnya dan mulai menata bahan-bahan. Tiba-tiba, Bu Lastri menjulurkan kepalanya. Mar,
anak kemarin itu siapa, sih? Semalaman aku kepikiran, kok rasanya ganjil. Tangan Bu Marni berhenti bergerak. Mbak Lastri juga mikir gitu? Iya, 50 bungkus, kan? Buat apa anak sekolah beli sebanyak itu? Suara Bu Lastri terdengar penuh rasa ingin tahu dan khawatir. Bu Marni hanya bisa menghela napas. Sebenarnya, ia juga sangat penasaran. Bukan hanya penasaran, tapi juga cemas. Entahlah Mbak. Aku juga nggak tahu. Bu Marni menggelengkan kepala. Bu Lastri hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya diam dan kembali ke kiosnya. Sore harinya, sekitar jam 4, Bu Marni mendapati dirinya terus-menerus melirik jam. Kemarin, siswi itu datang sekitar jam segitu. Apa hari ini datang lagi? Pikir Bu Marni. Sambil berpikir begitu, ia mulai menyiapkan bahan-bahan lebih awal untuk berjaga-jaga. Jam 4:30 sore. Pintu kayu berderit. Bu Marni mengangkat kepala. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Siswi itu datang lagi. Dengan jaket jeans hitam yang sama di atas seragamnya, dan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya masih sama pucatnya, dan lingkaran hitam di bawah matanya tampak lebih tebal. Bu Marni meletakkan pisau yang dipegangnya. Siswi itu membuka suara. Nasi bungkus 50, Bu. Sebelum maghrib, ya. Punggung Bu Marni terasa dingin. Semuanya sama. Kata-kata yang sama, jumlah yang sama, waktu yang sama. Bu Marni terdiam sejenak, hanya menatap siswi itu. Neng, kemarin kan sudah 50, hari ini juga. Tanya Bu Marni hati-hati. Siswi itu hanya mengangguk. Iya, Bu. Hanya itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Hati Bu Marni terasa sesak. Sebenarnya apa yang dilakukan siswi ini? Bu Marni memperhatikannya lebih saksama. Saat itulah, ia melihat sesuatu. Ada plester luka kecil di punggung tangannya. Kemarin tidak ada. Dan ujung lengan jaketnya sedikit basah. Entah basah karena air hujan atau karena hal lain, tapi sepertinya ia baru saja menempuh perjalanan yang sulit. Bu Marni segera mulai membungkus nasi. Untungnya, karena terus memikirkan kejadian kemarin, ia sudah menyiapkan bahan-bahan lebih awal. Siswi itu, seperti kemarin, berdiri menunggu di sudut warung. Meski disuruh duduk, ia menolak dengan halus. Hanya berdiri sambil terus melirik jam. Setiap menit berlalu, raut wajahnya terlihat semakin tegang. Saat itu, seorang pelanggan di warung ikut campur. Seorang bapak-bapak berusia sekitar 50-an. Anak ini beli nasi banyak amat. Mau jualan di mana, Neng? Suaranya terdengar ketus. Siswi itu tersentak. Ia menundukkan kepala dan tidak menjawab. Dahi Bu Marni berkerut. Pak, sudah, biarkan saja. Bukan urusan kita. Kata Bu Marni dengan tegas. Bapak itu memasang wajah masam, tapi setelah melihat tatapan tajam Bu Marni, ia tidak bicara lagi. Bu Marni menatap siswi itu, seolah berkata, jangan dipikirkan. Siswi itu membalas dengan anggukan kecil. Dari celah pintu, wajah Bu Lastri terlihat mengintip, bibirnya bergerak tanpa suara, tapi Bu Marni tahu apa yang dikatakannya. Datang lagi, ya. Bu Marni pura-pura tidak melihat dan terus membungkus nasi. Siswi itu mengeluarkan buku catatan kecil dan menulis sesuatu. Bu Marni melirik sekilas. Angka-angka berderet rapi. Maghrib. Lalu ada beberapa nomor telepon. Bu Marni tidak tahu apa artinya. Seperti sebuah kode rahasia. Bu, hari ini sambalnya sedikit saja, ya, kata siswi itu pelan. Bu Marni mengangguk. Kemarin ia minta yang tidak pedas dan tidak berkuah. Hari ini minta sambalnya dikurangi. Pasti ada alasannya, tapi Bu Marni tidak bertanya. Saat sedang membungkus, telepon Bu Marni berdering. Dari pemasok beras. Bu Marni, pengiriman berasnya diundur besok, ya. Wajah Bu Marni menegang. Kalau setiap hari laku 50 bungkus, stok berasnya akan cepat habis. Bu Marni menghela napas sambil menutup telepon. Untuk hari ini, harus diusahakan cukup. Karena sudah disiapkan lebih awal, 50 bungkus berhasil selesai dalam waktu 1,5 jam.
Sekitar jam 5:30. Siswi itu, seperti kemarin, mengeluarkan cooler box-nya dan mulai menata nasi bungkus. Gerakannya sangat cekatan. 250.000, Neng, kata Bu Marni. Siswi itu membuka tasnya. Tapi resletingnya sedikit macet, sehingga tasnya terbuka sedikit lebih lebar. Dari celah itu, terlihat beberapa amplop tebal bertumpuk. Jantung Bu Marni berdebar kencang. Siswi itu buru-buru menutup tasnya kembali dan hanya mengeluarkan satu amplop. Amplop-amplop lainnya ia dorong lebih dalam. Di sudut salah satu amplop, samar-samar terbaca sebuah tulisan, seperti kata asuransi. Siswi itu menghitung 5 lembar uang 50 ribuan dan menyerahkannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi jumlah uangnya selalu pas. Sambil menerima uang, Bu Marni tidak bisa melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Berapa banyak amplop di dalam tas itu? Kenapa seorang siswi membawa uang tunai sebanyak itu? Hatinya terasa sesak. Terima kasih, Bu. Siswi itu berpamitan singkat dan keluar warung. Bu Marni mengikutinya sampai ke depan. Motor hitam itu sudah menunggu di tempat yang sama seperti kemarin. Suara mesinnya terdengar rendah. Pengendaranya masih memakai helm, wajahnya tidak terlihat. Siswi itu naik ke jok belakang, dan motor itu langsung melaju. Seolah sudah menunggu aba-aba. Bu Marni merinding melihatnya. Kemarin begitu, hari ini juga. Seolah sedang menjalankan perintah seseorang. Bu Lastri mendekat dan berbisik, laki-laki itu, helmnya nggak pernah dibuka. Apa ada yang disembunyikan? Bu Marni tidak menjawab. Sebenarnya, ia juga berpikir begitu. Saat itulah, Bu Marni melihat sesuatu di bawah kakinya. Selembar kertas kecil tergeletak di lantai. Sepertinya terjatuh saat siswi itu mengeluarkan buku catatannya tadi. Bu Marni memungut dan membukanya. Di sana tertulis, sebelum maghrib. 5. Hanya itu. Bu Marni menyipitkan mata. Sebelum maghrib, ia mengerti. Tapi, 5 pia itu apa? 5 tempat? 5 orang? 5 kali? Bu Marni tidak bisa menebaknya. Mbak Lastri, lihat ini. Bu Marni menunjukkan kertas itu. Mata Bu Lastri membelalak. Apa ini? Enggak tahu. Tadi anak itu jatuhkan. Bu Lastri melihat kertas itu lebih dekat, lalu mengerutkan dahi. Zaman sekarang ngeri, ya. Jangan-jangan dia itu. Tahu kan? Anak-anak muda yang dimanfaatkan. Bu Lastri tidak melanjutkan kalimatnya. Bu Marni juga memikirkan hal yang sama. Sepertinya ia pernah melihat berita tentang itu. Anak-anak di bawah umur dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan aneh. Tangan Bu Marni gemetar. Ia meremas kertas itu. Apa benar siswi ini terlibat dalam masalah? Atau ini hanya kekhawatiran yang berlebihan? Angin dingin berhembus. Salju mulai turun di ganggang pasar. Bu Marni memasukkan kertas itu ke sakunya dan kembali ke dalam warung. Tapi rasa cemas di hatinya tidak mudah hilang. Besok kalau dia datang lagi, aku harus bertanya, gumam Bu Marni pada dirinya sendiri. Siswi itu datang lagi keesokan harinya, dan lusa juga. Hari ketiga, sekitar jam 4:30 sore, pintu kaca itu kembali berderit. Bu Marni sudah tidak kaget lagi. Ia sudah menduga siswi itu akan datang. Jaket jeans hitam, masker, wajah pucat, lingkaran hitam pekat. Semuanya sama. Nasi bungkus 50, Bu, sebelum maghrib, ya. Kata-kata yang sama, ekspresi yang sama, waktu yang sama. Bu Marni sekarang yakin. Ini bukan kebetulan. Pasti ada alasannya. Tangan Bu Marni terasa kaku. Sambil membungkus nasi, Bu Marni bertanya dengan hati-hati. Neng, hari ini makannya sama siapa? Tangan siswi itu berhenti bergerak. Jari-jarinya yang sedang memegang buku catatan menjadi kaku. Ia menunduk, dan sebagai jawaban, hanya menggenggam erat buku catatannya. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Marni tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, kalaupun ditanya, siswi itu tidak akan menjawab. Sore itu, Bu Lastri pergi ke kios kue basah di sebelah. Pemiliknya, Bu Yanti, 55 tahun, sudah berjualan kue lebih dari 20 tahun di pasar itu. Bu Lastri duduk di samping Bu Yanti dan berbisik. Yan,
Kamu lihat anak sekolah yang sering ke warung Marni? Bu Yanti berhenti mengelap nampan kuenya dan mengangguk. Yang pakai seragam itu, kan? Sering lihat dia lewat. Dia itu setiap hari beli nasi bungkus 50. Setiap hari? Tangan Bu Yanti menjatuhkan lapnya. Matanya membelalak. 50? Setiap hari? Iya. Sudah 3 hari ini. Dan selalu minta selesai sebelum maghrib. Bu Yanti teringat sesuatu. Oh, kemarin dia juga mampir ke sini. Beli kue. Telinga Bu Lastri langsung waspada. Kue apa? Yang lembut-lembut. Kue lapis sama Nagasari. Bu Lastri dan Bu Yanti saling berpandangan. Ada yang aneh. Hawa dingin seolah merayap di punggung mereka. Saat itu, Pak Tono dari kios daging menghampiri. Pak Tono, 52 tahun, perawakannya kasar tapi hatinya lembut. Ia melepas sarung tangan karetnya dan ikut nimbrung. Ada apa ini? Kok mukanya pada serius? Itu, lo, ngomongin anak sekolah yang beli nasi bungkus 50. Dahi Pak Tono berkerut. Oh, anak itu. Dia juga mampir ke kiosku. Cari kaldu tulang sapi. Kaldu tulang? Iya. Beli beberapa bungkus. Dagingnya enggak, kaldunya saja. Kali ini, Bu Ida dari kios buah mendekat. Bu Ida, 60 tahun, adalah orang yang paling pendiam di pasar. Tapi kali ini ia angkat bicara. Aku juga tahu anak itu. Di kiosku dia selalu beli pisang sama jeruk. Selalu campur begitu. Para pedagang saling berpandangan. Nasi bungkus, kue basah, kaldu tulang, buah. Sebenarnya semua ini untuk siapa? Bu Lastri membuka suara dengan hati-hati. Jangan-jangan dia itu reseller, jual lagi gitu? Bu Yanti menggeleng. Kalau buat dijual lagi, aneh. Kelihatannya bukan buat jualan. Dia kan bawa cooler box. Pak Tono menyilangkan tangannya. Terus apa? Disuruh orang? Bu Ida merendahkan suaranya. Yang paling mencurigakan itu laki-laki yang bawa motor. Wajahnya nggak pernah kelihatan. Keheningan menyelimuti para pedagang. Angin sore menyapu ganggang pasar. Tidak ada yang berani bicara lagi. Beberapa hari berikutnya, siswi itu tidak pernah absen. Setiap hari 50 bungkus, setiap hari sebelum maghrib. Kadang ia menambahkan permintaan seperti garamnya sedikit saja, atau minyaknya jangan banyak-banyak, tapi dua hal itu tidak pernah berubah. Setiap kali melihat wajah siswi itu, hati Bu Marni terasa sakit. Pipinya semakin tirus, lingkaran hitamnya semakin pekat, dan bibirnya kering dan pecah-pecah. Wajah orang yang tidak makan. Sepertinya, sambil mengkhawatirkan orang lain, ia sendiri lupa makan. Suatu hari, siswi itu batuk. Batuk kering. Bu Marni menyodorkan segelas air putih, tapi siswi itu menggeleng dan berkata tidak apa-apa. Lalu, ia kembali melirik jam tangannya. Hari ke-6, sore hari. Siswi itu mengambil nasi bungkusnya dan keluar warung. Bu Marni mengikutinya sampai ke depan. Motor hitam itu menunggu seperti biasa. Tapi hari ini ada yang berbeda. Sebelum naik motor, siswi itu melirik ke belakang. Tatapannya cemas. Seolah sedang memeriksa apakah ada yang mengikutinya. Lalu, begitu ia naik, motor itu melaju ke arah yang berbeda dari biasanya. Biasanya ke jalan besar, tapi hari ini masuk ke gang sempit dengan cepat. Seolah sedang menghindari sesuatu. Bu Lastri berdiri di samping Bu Marni dan menyaksikan semuanya. Motor itu, kelihatannya bukan walinya. Ya, Bu Marni juga berpikir begitu. Kalau walinya, tidak mungkin menyembunyikan wajah dan bergerak aneh seperti itu. Hati Bu Marni semakin sesak. Hari ke-7. Para pedagang pasar berkumpul di depan kios Bu Lastri. Bu Marni, Bu Lastri, Bu Yanti, Pak Tono, dan Bu Ida. 5 orang duduk melingkar dan berdiskusi. Sudah seminggu. Setiap hari dia datang, kata Bu Marni. Suaranya bergetar. Nasi bungkus saja sudah lebih dari 350 bungkus. Kalau satu bungkus 5.000, sudah hampir 2 juta. Ditambah kue, kaldu, buah, totalnya bisa lebih dari 2,5 juta. Pak Tono mengerutkan dahi. Anak sekolah dapat uang dari mana sebanyak itu? Uang jajan gak mungkin cukup. Bu Ida menggeleng. Dan selalu bayar tunai.
Selalu sebelum maghrib. Aneh. Bu Lastri menghela napas. Kalau memang ada yang aneh, kita sebagai orang dewasa harus bertindak, kan? Kalau didiamkan terus malah terjadi apa-apa, bagaimana? Hening sejenak. Lalu Bu Yanti angkat bicara. Besok kita coba ikuti, yuk? Setidaknya biar tahu dia pergi kemana. Bu Marni mengangguk. Kita lihat dari jauh saja. Jangan sampai ketahuan. Kalau kita tahu nasi itu untuk siapa, mungkin hati kita bisa lebih tenang. Suara Bu Marni terdengar mantap. Ia tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Malam itu, sambil membersihkan warungnya sendirian, Bu Marni tenggelam dalam pikirannya. Sambil menyapu sisa-sisa nasi, ia bergumam. Besok, aku harus benar-benar mengikutinya. Kalau ternyata siswi itu tidak kenapa-kenapa, berarti mereka hanya salah paham. Tapi, kalau memang ada sesuatu, apa benar jika mereka hanya diam? Sambil mematikan lampu warung, Bu Marni bertekad. Besok, ia harus mencari tahu kemana siswi itu pergi, dan untuk siapa nasi bungkus itu. Hari ke-8. Sejak pagi, hati Bu Marni terasa berat. Sesuai janjinya semalam, hari ini ia akan mengikuti siswi itu. Sarapan pun tidak masuk. Ia hanya mengaduk-aduk nasi di piringnya. Suaminya menatapnya dengan cemas, tapi Bu Marni hanya berkata tidak apa-apa. Siang harinya, Bu Marni pergi ke kios Bu Lastri. Mbak, hari ini bisa tolong jaga warungku sebentar? Mata Bu Lastri membelalak. Tumben, ada apa? Aku mau mengikuti anak itu hari ini. Wajah Bu Lastri menegang. Ia meletakkan lap yang dipegangnya. Lebih baik lapor polisi saja, Mar. Lapor polisi bilang apa? Ada siswi beli nasi banyak jadi mencurigakan? Nggak ada bukti. Bu Marni menggeleng. Bu Lastri ragu sejenak, lalu menghela napas. Ya sudah, tapi hati-hati. Kalau ketahuan, kasihan anaknya. Bu Marni mengangguk dan kembali ke warungnya. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat menata daun pisang. Pekerjaan yang biasanya ia lakukan dengan mata tertutup, hari ini terasa sulit. 4:30 sore. Siswi itu datang seperti biasa. Suara pintu berderit membuat jantung Bu Marni serasa copot. Hari ini pun, siswi itu berdiri dengan wajah pucat. Nasi bungkus 50, Bu, sebelum maghrib, ya. Kata-kata dan ekspresi yang sama. Bu Marni membungkus nasi seperti biasa. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha menyembunyikannya. Siswi itu menunggu di sudut warung seperti biasa. Hari ini, ia lebih sering melirik jam. 5:30, nasi bungkus selesai. Siswi itu menatanya ke dalam cooler box dan membayar. Tangannya yang mengeluarkan uang dari amplop gemetar, tapi jumlahnya tetap pas. 5 lembar 50 ribuan. Tidak kurang, tidak lebih. Lalu ia bergegas keluar. Bu Marni menunggu beberapa menit sebelum keluar. Kalau terlalu cepat, ia bisa ketahuan. Bu Lastri mengawasinya dari jauh. Bu Marni memberinya isyarat mata, lalu berjalan ke arah gang. Tapi aneh. Hari ini, motor hitam itu tidak terlihat. Siswi itu tidak naik motor, tapi berjalan kaki masuk ke dalam gang. Bu Marni menjaga jarak dan mengikutinya dari belakang. Jantungnya berdebar kencang. Gang itu sempit dan gelap. Matahari sore sudah mulai terbenam, membuat suasana semakin remang. Lampu jalan pun jarang-jarang. Bu Marni menahan napas dan berjalan dengan hati-hati. Tiba-tiba, siswi itu berhenti. Ia menoleh ke belakang. Bu Marni cepat-cepat bersembunyi di balik tembok, jantungnya serasa mau meledak. Dinding dingin menempel di punggungnya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, takut suara napasnya terdengar. Setelah beberapa saat, siswi itu kembali berjalan. Bu Marni menghela napas lega dan kembali mengikutinya. Kakinya gemetar. Tiba-tiba, kakinya tersandung batu. Bu Marni terhuyung. Nyaris saja ia bersuara, ia cepat-cepat berpegangan pada dinding. Ia menahan napas dan diam. Telapak tangannya tergores dinding kasar, tapi ia tidak merasakan sakit. Untungnya, siswi itu sepertinya tidak menyadarinya. Mereka berjalan cukup jauh. Melewati area proyek pembangunan,
Siswi itu berbelok ke gang yang lebih dalam. Deretan rumah petak tua yang kumuh berjajar di sana. Bu Marni belum pernah ke tempat ini. Di antara bangunan-bangunan tua itu, ada sebuah tangga sempit. Kat di dindingnya sudah mengelupas, dan banyak retakan di sana-sini. Beberapa jendela rumah ditutup dengan koran bekas. Siswi itu masuk ke salah satu bangunan. Bu Marni ikut masuk dengan hati-hati. Lorongnya gelap dan lembab. Lampu neon berkedip-kedip. Setiap kali lampu berkedip, bayangan menari-nari. Kotak surat di depan pintu penuh dengan brosur dan surat. Sepertinya sudah lama tidak ada yang memeriksanya. Terdengar samar-samar suara radio dari salah satu rumah. Bau apek khas bangunan tua menusuk hidung. Bu Marni bersembunyi di bawah tangga dan melihat ke atas. Siswi itu naik ke lantai 2. Bu Marni mengikutinya tanpa suara. Tangga kayu berderit. Suara itu terdengar sangat keras. Tapi ada yang aneh. Salah satu rumah di ujung lorong terlihat berbeda. Pintu-pintu lain sudah tua dan berkarat, tapi pintu itu memiliki gagang kunci digital yang baru dan berkilauan. Dan di depan pintu itu, ada beberapa kotak plastik bersih yang tertata rapi, lengkap dengan label. Sangat tidak cocok dengan bangunan kumuh itu. Bu Marni menyipitkan mata. Siswi itu tanpa ragu berdiri di depan pintu itu. Ia mendekap cooler box-nya lebih erat. Lalu, ia mengetuk pintu pelan. Tok, tok. Sesaat kemudian, pintu terbuka sedikit. Di dalam gelap, Bu Marni menahan napas dan terus mengamati. Ia mencoba melihat siapa yang ada di dalam, tapi wajahnya tidak terlihat. Hanya sebuah tangan yang keluar dari celah pintu, tangan yang kurus dan keriput. Tangan yang kurus kering seolah hanya tulang terbungkus kulit. Siswi itu tanpa kata mendorong cooler box itu masuk dengan hati-hati. Seolah sedang menangani barang pecah belah. Saat pintu hendak tertutup, terdengar suara batuk dari dalam. Batuk kering. Siswi itu langsung melihat jam tangannya. Wajahnya menegang. Ia menggigit bibirnya dengan kencang. Jantung Bu Marni berdebar kencang. Siapa yang ada di dalam? Kenapa tidak menunjukkan wajahnya? Kenapa tangannya sekurus itu? Tiba-tiba, dari bawah gang terdengar suara mesin motor. Siswi itu tersentak. Bu Marni juga refleks bersembunyi. Jantungnya serasa mau meledak. Ia menempelkan punggungnya ke dinding dan menahan napas. Suara mesin itu berhenti sejenak, lalu menjauh. Siswi itu mulai menuruni tangga. Bu Marni tetap menempel di dinding, menahan napas. Setelah suara langkah kaki menjauh, barulah Bu Marni bergerak. Kakinya gemetar. Dalam perjalanan kembali ke pasar, pikirannya kacau. Haruskah ia menceritakannya pada Bu Lastri? Tapi apa yang harus ia katakan? Hanya melihat tangan dari celah pintu? Mendengar suara batuk? Tidak ada yang pasti. Salah-salah, malah menyakiti hati siswi itu. Sesampainya di pasar, Bu Lastri sudah menunggu. Bagaimana? Lihat apa? Bu Marni ragu sejenak. Aku belum tahu pasti, hanya itu yang bisa ia katakan. Bu Lastri tidak bertanya lebih jauh. Ia melihat raut wajah Bu Marni yang rumit. Malam itu, Bu Marni tidak bisa tidur. Bayangan itu terus muncul di benaknya. Tangan kurus dan keriput yang keluar dari celah pintu, suara batu kering dari dalam, dan wajah tegang siswi itu saat melihat jam. Sebenarnya siapa yang ada di dalam sana? Keesokan paginya, hari ke-9. Saat membuka pintu warung, Bu Marni berhenti. Jauh di sana, dari arah gang yang kemarin ia datangi, seseorang berjalan. Seorang pria berjas. Usianya sekitar 40-an. Ia membawa tas kerja. Wajah yang asing di lingkungan ini, pria itu berjalan pelan di sekitar gang itu. Ia berhenti sejenak, melihat sekeliling, lalu pergi. Bu Marni menatapnya dengan tatapan kosong. Siapa pria itu? Kenapa ia mondar-mandir di sana? Malam itu, sambil membersihkan warung, Bu Marni kembali berpikir. Kejadian kemarin terus terbayang. Tangan kurus dari celah pintu. Suara batuk dari dalam. Siapa yang ada di dalam? Apa yang sebenarnya dilakukan siswi ini? Bu Marni berhenti menyapu dan menatap keluar jendela. Apa aku harus melapor sekarang? Gumamnya di warung yang kosong. Angin malam menggoyangkan jendela. Hari ke-10. Bu Marni membuka warungnya seperti biasa dan menata bahan-bahan.
Sinar matahari pagi menerangi ganggang pasar. Aroma gorengan dan kuah soto menyebar di udara. Sepertinya akan menjadi hari yang biasa. Tiba-tiba, seorang pria asing menarik perhatian Bu Marni. Pria berjas. Usianya sekitar pertengahan 40-an. Perawakannya tinggi dan tegap. Ia membawa tas kerja dan mondar-mandir di dekat warung Bu Marni. Langkahnya pelan. Seolah sedang mencari sesuatu, ia terus melihat sekeliling. Wajah yang asing di pasar ini. Bu Lastri mendekat dan berbisik. Siapa orang itu? Kok baru lihat? Bu Marni juga mengerutkan dahi. Para pedagang di pasar biasanya saling kenal. Tidak mungkin ada orang berjas dan membawa tas kerja datang ke sini. Pegawai pemerintah, ya? Atau orang dari proyek pembangunan? Pikir Bu Marni dalam hati. Bu Yanti dari kios kue juga menjulurkan kepalanya. Pak Tono dan Bu Ida juga melirik ke arah pria itu. Para pedagang mulai berbisik-bisik. Tidak ada yang tahu siapa pria itu dan kenapa ia ada di sini. Jam 4 sore, Bu Marni mulai gelisah melirik jam. Apa hari ini datang lagi? 4:30. Pintu berderit, dan siswi itu masuk. Wajahnya masih pucat, lingkaran hitamnya pekat, tidak ada yang berubah. Nasi bungkus 50, Bu, sebelum maghrib, ya. Bu Marni mulai membungkus nasi. Hari ini, siswi itu lebih sering melihat jam. Berulang kali ia mengangkat pergelangan tangannya. Sepertinya lebih terburu-buru. 5:30, nasi bungkus selesai. Siswi itu menatanya ke dalam cooler box dan membayar. Tangannya yang mengeluarkan uang dari amplop gemetar. Tapi jumlahnya pas. 5 lembar 50 ribuan. Saat siswi itu hendak keluar warung, tiba-tiba pria berjas tadi bergerak. Ia mendekat dengan cepat. Langkahnya cepat, matanya tajam. Bu Marni refleks menegang. Ada yang aneh. Itu bukan tatapan seorang pelanggan. Pria berjas itu berdiri di depan siswi itu. Tingginya jauh di atas siswi itu. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Surat-suratnya kamu simpan di mana?" Suaranya dingin dan tajam. Tidak terdengar oleh orang lain, tapi cukup jelas di telinga Bu Marni yang berdiri di dekatnya. Wajah siswi itu pucat pasi. Bibirnya bergetar. Tangannya yang memegang tali cooler box mengerat. Buku-buku jarinya memutih. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Seolah ketakutan. Bu Marni maju. "Neng, kenal sama bapak ini?" tanya Bu Marni. Tapi siswi itu tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk dan menghindari tatapan. Bibirnya bergerak-gerak. Pria berjas itu menoleh ke arah Bu Marni. Anehnya, ekspresi dinginnya tadi hilang, digantikan senyum ramah. "Oh, maaf, Bu, ini keponakan saya. Ada urusan keluarga yang harus dibicarakan." Suaranya juga berubah. Sopan dan santun. Bu Marni merinding melihat perubahan itu. Sulit dipercaya ini orang yang sama. Pria berjas itu kembali menoleh ke siswi itu. Suaranya kembali merendah. "Sudah Om bilang. Biar Om yang urus. Catat semuanya. Jangan ada yang kurang." Siswi itu membuka mulut. "Itu." Ia berhenti. Menggigit bibirnya dengan kencang. Tidak bisa berkata apa-apa. Pria berjas itu maju selangkah. "Anak kecil bawa uang tunai itu bahaya. Kalau Om tidak urus dengan benar, bisa lebih bahaya lagi." Nada bicaranya tenang, tapi punggung Bu Marni terasa dingin. Terdengar seperti ancaman. Pria berjas itu menghalangi jalan siswi itu. Ia memblokir jalan menuju gang. Siswi itu refleks mundur selangkah. Bahunya menyusut. Matanya bergerak-gerak gelisah. Bu Marni merogoh saku, menyentuh ponselnya. "Harus difoto?" "Tidak, jangan. Nanti malah memprovokasi." Terdengar suara motor hitam dari kejauhan. Suara mesin yang familiar. Pria berjas itu melihatnya dan mengerutkan dahi. Matanya menyipit. Sepertinya ada yang tidak ia sukai. Pria berjas itu kembali menoleh ke Bu Marni, dengan senyum ramah yang sama. "Jangan ikut campur, ya, Bu. Ini urusan keluarga." Setelah mengatakan itu, pria berjas itu mundur. Siswi itu menunduk dan bergegas keluar warung. Bu Marni berdiri di depan pintu dan menyaksikannya.
jantungnya berdebar kencang. Sesaat kemudian, Bu Lastri datang. "Tadi itu siapa?" "Nggak tahu," katanya omnya. Bu Lastri menggeleng. "Tadi orang itu tanya-tanya ke Yanti," katanya pamannya. "Tapi nggak yakin." Bu Marni menyipitkan mata. "Paman. Tapi kenapa keponakannya setakut itu?" Bu Yanti, Pak Tono, dan Bu Ida satu persatu berkumpul. Para pedagang berdiskusi dengan suara pelan. Mereka berkumpul sambil waspada. "Ini pasti ada campur tangan orang lain," kata Bu Lastri dengan tegas. "Bukan reseller, tapi disuruh orang?" Pak Tono mengerutkan dahi. "Kalau disuruh, aneh. Bukan cuma nasi, tapi kue, kaldu, buah." Uangnya keluar terus. Bu Ida menghela napas. "Tadi orang itu bilang apa ke anak itu?" "Surat-surat," katanya. Bu Marni terus teringat kata-kata yang ia dengar. "Sudah Om bilang. Biar Om yang urus, catat semuanya, jangan ada yang kurang. Anak kecil bawa uang tunai itu bahaya. Kalau Om tidak urus dengan benar, bisa lebih bahaya lagi." Nada bicara itu, tatapan itu. Bu Marni merinding. Terdengar seperti ancaman. Hati Bu Marni semakin berat. Ini bukan masalah sepele. Perasaan yang tadinya hanya salah paham, kini berubah menjadi keyakinan bahwa ada bahaya yang mengintai. Beberapa hari berikutnya, pria berjas itu sesekali muncul. Tidak setiap hari, tapi kira-kira 2 hari sekali ia terlihat di sekitar pasar. Hari ke-11, hari ke-13, dan setiap kali siswi itu mengambil nasi bungkus, pria itu selalu datang dan memeriksa sesuatu. Polanya terus berulang, seperti sedang mengawasi. Hari ke-14. Siswi itu mengambil nasi bungkus dan keluar warung. Bu Marni berkata dengan hati-hati, "Neng, kalau ada masalah, cerita saja sama ibu." Siswi itu berhenti. Ia menatap Bu Marni sejenak. Matanya bergetar. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya itu." Siswi itu mendekap cooler box-nya dan berjalan menuju geng. Bu Marni berdiri di depan pintu dan menatap punggungnya. Tali cooler box terlihat di atas jaket jeans hitamnya. Bahunya terlihat kecil. Saat itulah, jauh di sana, pria berjas itu berjalan pelan ke arah yang sama. Seperti sedang mengikuti siswi itu. Langkahnya pelan, tapi jelas ke arah yang sama. Menjaga jarak yang konstan. Jantung Bu Marni serasa berhenti berdetak. Apa yang mau dilakukan pria itu? Apa akan terjadi sesuatu pada siswi ini? Bu Marni ingin berteriak, ingin berlari dan menghentikannya, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Bu Marni berpegangan pada kusen pintu, kakinya gemetar. Hatinya sesak. Tadinya ia berharap ini hanya salah paham, tapi sekarang hatinya tidak bisa berpikir begitu lagi. Ia hanya bisa menyaksikan kedua orang itu menghilang di tikungan gang. Malam itu, para pedagang berkumpul di depan kios Bu Lastri. Bu Marni, Bu Lastri, Bu Yanti, Pak Tono, dan Bu Ida. 5 orang berdiskusi dengan suara pelan. Bu Marni membuka suara lebih dulu. "Sepertinya kita tidak bisa diam saja lagi." Suaranya bergetar. Pak Tono menghela napas. "Tapi kalau kita ikut campur, nanti pasar kita yang kena masalah." Bu Ida menggeleng. "Tapi kalau anak itu kenapa-kenapa, bagaimana? Kita sudah lihat, tapi pura-pura tidak tahu. Itu lebih jahat." Saat itu, Bu Marni mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya. Kertas yang beberapa hari lalu jatuh dari buku catatan siswi itu. Di sana tertulis, "Sebelum maghrib, 5. Sebelum maghrib, itu ia mengerti. Tapi 5 Mei itu apa? 5 tempat, 5 orang, 5 kali? Bu Lastri mengerutkan dahi. Zaman sekarang ngeri, ya. Jangan-jangan dia itu. Tahu kan? Anak-anak muda yang dimanfaatkan. Tangan Bu Marni gemetar, ia meremas kertas itu. Bu Marni berkata pelan, "Bukan lapor, tapi kita konsultasi dulu. Kita ke pos polisi terdekat, tanya-tanya saja dulu." Bu Lastri mengangguk, "Itu lebih baik." Sore itu, seorang polisi datang ke pasar. Seorang polwan bernama Dian. Usianya sekitar 40-an.
Ia mengenakan pakaian biasa dan hanya membawa buku catatan. Tolong ceritakan pelan-pelan. Apa yang Ibu lihat? Bu Marni mulai bercerita dengan hati-hati. Beberapa hari lalu saya mengikutinya. Melewati area proyek, ada gang dengan rumah-rumah petak tua. Di lantai 2 ujung, ada satu pintu yang kuncinya digital, baru. Pintu lain sudah tua semua. Suara Bu Marni merendah. Waktu anak itu ketuk pintu, pintunya terbuka sedikit, tapi wajahnya tidak kelihatan, hanya tangannya yang keluar, tangan yang kurus dan keriput. Lalu dari dalam terdengar suara batuk, mata Dian menyipit, dan ada pria berjas. Dia bicara soal surat-surat dan sepertinya mengancam anak itu. Dian bertanya, "Ciri-ciri pria berjas itu?" Bu Yanti menyahut, "Waktu orang itu telpon di depan kios kue, saya dengar lawan bicaranya memanggil dia Pak Santoso." Dian mencatat sambil mengangguk, "Baik. Kalau ada hal aneh lagi, segera hubungi saya. Sekecil apapun." Dian mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya pada Bu Marni. Bu Marni menerima kartu nama itu. Tangannya gemetar. Dalam perjalanan kembali ke warung, Bu Marni memasukkan kartu nama itu ke sakunya. "Belum. Kita lihat sebentar lagi." Tapi di dalam hatinya, ada suara lain yang berkata, "Mau sampai kapan hanya melihat?" Hari ke-17. Hujan turun sejak pagi. Hujan gerimis yang dingin. Ganggang pasar basah dan becek. Langit mendung, membuat siang hari terasa gelap. Air hujan menetes dari atap-atap seng. Bu Marni membuka pintu warungnya sambil menatap langit. Awan hitam menggantung rendah. Suara rintik hujan terdengar dari atap. Pasar sepi, tidak banyak pembeli. Apa hari ini dia datang? Pikir Bu Marni. Ia menyiapkan bahan-bahan seperti biasa. Menanak nasi, mengiris timun, menumis sayuran, tapi hatinya tidak tenang. Semalam ia juga tidak bisa tidur. Kartu nama Dian di sakunya terus mengganggunya. Jam 3, lalu jam 4. Bu Marni melirik jam. Jam 4:10. 4:20. Setiap jarum jam bergerak, hatinya terasa sesak. Jam 4:30. Bu Marni menatap ke arah pintu warung. Di balik pintu kaca, terlihat tetesan hujan. Orang-orang lewat dengan payung. Tapi siswi itu tidak terlihat. Jam 5. Bu Marni melirik jam lagi. Jantungnya berdebar cepat. Biasanya sudah datang dari tadi. Tidak pernah terlambat sekalipun. Hujan atau panas, setiap hari jam 4:30 ia pasti datang. Jam 5:30 lewat. Tangan Bu Marni mulai gemetar. Sepertinya ada yang tidak beres. Hatinya sesak. Napasnya terasa berat. Saat itu, Bu Lastri masuk ke warung. Air menetes dari payungnya. "Mar, anak itu datang?" Bu Marni menggeleng. "Belum, Mbak." Wajah Bu Lastri menegang. "Aneh. Tidak pernah absen, kan?" Tak lama kemudian, Bu Yanti berlari datang. Pak Tono dan Bu Ida menyusul di belakang. Semua membawa payung. Para pedagang saling berpandangan. Wajah mereka muram. "Hari ini nggak datang?" "Iya." "Belum." "Karena hujan." "Nggak mungkin. Hujan juga biasa datang." Bu Ida berkata dengan cemas. "Jangan-jangan terjadi sesuatu." Bu Lastri berbisik. "Namanya Cahaya," katanya. Yanti dengar dari pelanggan yang beli kue. Bu Marni baru pertama kali mendengar nama itu. Cahaya. Nama siswi itu Cahaya. Tidak ada yang bicara lagi. Semua memikirkan hal yang sama. Bu Marni mengeluarkan ponselnya. Ia tidak tahu nomor Cahaya, tapi ia mencoba mencari riwayat telepon warung. Dulu pernah ada telepon pesanan, ia menemukan nomornya. Dengan tangan gemetar, Bu Marni menelepon, tut, tut, tidak tersambung. Hanya nada panggil, tidak diangkat. Bu Marni menelepon lagi. Tetap tidak diangkat. Ketiga kalinya juga sama. Tangan Bu Marni semakin gemetar. Jari-jarinya yang memegang ponsel memutih, tetesan hujan jatuh di layar. Kenapa nggak diangkat? Suara Bu Marni bergetar. Bu Marni keluar ke depan warung. Ia menatap gang yang basah oleh hujan. Air hujan mengenai wajahnya, tapi ia tidak peduli.
Ia hanya berharap melihat sosok cahaya berjalan mendekat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Saat itulah, ia melihat seseorang berlari dari kejauhan. Berpakaian jas Santoso. Tanpa payung, ia berlari menembus hujan ke arah gang dengan tergesa-gesa. Wajahnya panik. Jantung Bu Marni serasa berhenti berdetak. Kenapa ia berlari secepat itu? Apa terjadi sesuatu? Apa yang akan ia lakukan pada Cahaya? Bu Marni cepat-cepat mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Ia menekan nomor Dian. Tangannya gemetar hebat sampai salah tekan 2 kali. Air hujan di layar membuat semuanya lebih sulit. Halo? Suara Dian terdengar. Bu Marni berkata dengan cepat. Saya Marni. Dari warung nasi. Anak itu hari ini tidak datang. Dan tadi, pria berjas itu lari dengan cepat ke arah sana. Suara Bu Marni bergetar. Arah mana? Arah area proyek. Gang yang ada rumah petak itu. Baik. Saya segera ke sana. Tunggu di situ. Telepon terputus. Bu Marni tidak bisa diam. Ia mondar-mandir di depan warung menunggu Dian. Pakaiannya basah kuyup, tapi ia tidak peduli. Tak lama kemudian, Dian tiba. Ia berlari dengan payung. Ayo Bu Marni mengangguk. Keduanya berjalan ke arah gang. Saat itu, Bu Lastri menyusul. Bu Yanti dan Pak Tono juga, kami ikut. Dian mengangkat tangannya. Jangan. Kalau terlalu banyak orang, malah bisa berbahaya. Saya dan Bu Marni saja. Bu Lastri berhenti. Tapi tatapan Dian tegas. Bu Lastri menggenggam erat tangan Bu Marni. Hati-hati, Mar. Bu Marni mengangguk dan mengikuti Dian. Hujan semakin deras. Meski memakai payung, pakaian mereka tetap basah. Bu Marni mencoba berlindung di bawah payung Dian, tapi tidak cukup, keduanya basah kuyup. Melewati area proyek, mereka masuk ke gang kumuh itu. Tempat yang pernah Bu Marni datangi. Gang yang basah oleh hujan terlihat semakin menyeramkan. Mereka masuk ke dalam gedung. Lorongnya lebih gelap. Karena hujan, tidak ada cahaya yang masuk dari jendela. Lampu neon berkedip-kedip. Suara radio yang dulu terdengar kini tidak ada. Sunyi. Terlalu sunyi. Hanya suara hujan di luar. Jantung Bu Marni berdebar cepat. Ada yang aneh. Mereka naik ke lantai 2. Tangga kayu berderit. Suara itu menggema di lorong yang kosong. Ujung lorong. Mereka tiba di depan pintu itu. Pintu dengan kunci digital baru. Kotak plastik bersih yang biasanya ada di depan pintu kini tidak terlihat. Dian mengetuk pintu. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Bu Marni menahan napas. Dian mengetuk lagi. Tok, tok. Terdengar suara dari dalam. Sangat pelan. Seperti suara orang bergerak. Napas Bu Marni tertahan. Polisi di sini. Tolong buka pintunya, kata Dian. Suaranya tegas tapi lembut. Sesaat kemudian, sepertinya pintu akan dibuka. Terdengar suara kunci terbuka, tapi pintu tidak terbuka. Lalu terdengar lagi suara kunci tertutup. Hati Bu Marni sesak. Kenapa tidak dibuka? Siapa yang di dalam? Cahaya. Teriak Bu Marni. Tanpa sadar, nama itu keluar dari mulutnya. Nama yang tadi diberitahu Bu Lastri. Tidak ada jawaban. Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara mesin motor, semakin dekat. Lalu berhenti. Sepertinya berhenti di depan gedung. Punggung Bu Marni terasa dingin. Dian menoleh ke Bu Marni. Saya akan buka pintunya. Dalam situasi darurat, kami boleh melakukannya. Dian memegang gagang pintu. Tangannya berkeringat. Bu Marni juga menahan napas. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari tangga lantai 1. Bu Lastri. Akhirnya ia menyusul. Meski sudah dilarang, ia tidak bisa diam saja. Bu Lastri menaiki tangga dan berdiri di samping Bu Marni. Ia menggenggam erat tangan Bu Marni, tangannya gemetar. Dingin. Aku di sini, bisik Bu Lastri. Bu Marni mengangguk. Dian memutar gagang pintu. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara sesuatu jatuh. Suara benda berat menghantam lantai. Jantung Bu Marni serasa berhenti. Dian mendorong pintu. Pintu terbuka. Bagian dalam terlihat. Gelap. Gorden tertutup sehingga nyaris tidak ada cahaya.
Tapi terlihat sesuatu berserakan di lantai. Pakaian, amplop, kotak, bungkus obat, berantakan. Seolah baru saja diobrak-abrik. Mata Bu Marni membelalak. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tertahan. Dan di dalam kegelapan itu, samar-samar terlihat sesosok tubuh. Tergeletak di lantai. Kaki Bu Marni gemetar. Jantungnya serasa mau meledak. Di dalam, bersandar di dinding, duduk terkulai cahaya. Napas Bu Marni tercekat. Wajah Cahaya sama sekali tidak berdarah. Pucat seperti kertas. Bibirnya bergetar, dan setiap kali bahunya naik turun, terdengar suara napas yang kasar. Matanya setengah terbuka, tapi tatapannya kosong. Cahaya. Bu Marni berteriak tanpa sadar, tanpa melepas sepatunya, ia berlari ke dalam. Kertas-kertas di bawah kakinya berbunyi, tapi ia tidak peduli. Ia berlutut di depan Cahaya. Lantai yang dingin terasa menusuk lututnya, tapi ia tidak merasakan sakit. Kamu tidak apa-apa? Sakit di mana? Lihat ibu. Saat Bu Marni menyentuh pipi Cahaya, rasa dingin seperti es menjalar ke telapak tangannya. Sudah berapa lama anak ini seperti ini? Tenggorokan Bu Marni terasa kering. Cahaya tidak bisa menjawab. Bibirnya hanya bergerak-gerak, seolah kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Matanya perlahan bergerak ke arah Bu Marni, entah ia mengenalinya atau tidak. Melihat tatapan yang goyah itu, hati Bu Marni hancur. Ia melihat segelas air di dekat wastafel. Bu Marni buru-buru mengambilnya. Tangannya gemetar sampai airnya tumpah setengah. Ia mendekatkan gelas itu ke bibir Cahaya dengan hati-hati. Pelan-pelan, minum pelan-pelan. Cahaya menelan seteguk. Terlihat lehernya yang kurus bergerak, tapi napasnya masih kasar, dan dadanya naik turun dengan cepat. Bu Lastri menyusul masuk. Ia melepas jaket yang dipakainya dan menyelimuti bahu Cahaya. Begitu jaket itu menyentuh tubuhnya, Cahaya gemetar. Ternyata pakaiannya basah kuyup oleh hujan. Dian masuk ke dalam, dan berjongkok di depan Cahaya. Tenang, ya, tarik napas pelan-pelan. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Suara Dian tenang, tapi matanya tegang. Bu Marni melihat Dian meletakkan jarinya di pergelangan tangan Cahaya, memeriksa denyut nadinya. Apakah kondisinya parah? Saat itulah, terdengar suara langkah kaki dari lorong, cepat dan kasar. Seseorang menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Suara langkah kaki semakin dekat, punggung Bu Marni terasa dingin. Santoso. Muncul di ambang pintu, Santoso terengah-engah. Basah kuyup oleh hujan, jasnya menempel di tubuhnya, dan air menetes dari rambutnya. Tapi matanya yang tajam menyapu ruangan, lalu berhenti pada tas yang dipeluk Cahaya. Santoso hendak masuk. Dian menghalanginya. Ia berdiri di depan pintu, menatap tajam Santoso. Jangan masuk. Suara Dian singkat dan tegas. Wajah Santoso mengeras. Rahangnya menegang. Ini urusan keluarga. Minggir. Keselamatan anak ini yang utama sekarang. Dian tidak mundur sedikit pun. Ketegangan terasa di antara keduanya. Dian mengeluarkan ponselnya dengan satu tangan dan menelepon ambulans. Sambil memberikan alamat, matanya tidak lepas dari Santoso. Saat itu, Bu Marni melihat sesuatu. Tas Cahaya tergeletak di lantai. Resletingnya setengah terbuka, dan dari dalamnya menyembul sebuah amplop coklat tebal, amplop yang sudah usang. Tangan Bu Marni bergerak secara naluriah. Apakah ini yang dicari-cari Santoso? Saat ujung jarinya hampir menyentuh amplop, Santoso juga melihatnya. Tatapan Santoso berubah. Campuran antara keserakahan dan kepanikan. Jangan sentuh. Suara Dian menusuk tajam. Tangan Santoso berhenti di udara. Saat itu, Cahaya bergerak. Lengannya yang lemas tiba-tiba menegang, dan ia memeluk erat tasnya. Seolah tidak akan pernah melepaskannya selama ia masih hidup. Mata Bu Marni terasa panas. Apa yang sebenarnya dilindungi anak ini? Mata Cahaya setengah terbuka. Tatapannya kabur. Bibirnya bergerak-gerak. Maghrib. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Apa? Bu Marni mendekatkan telinganya. Tercium bau napas yang samar dari mulut Cahaya. Sebelum maghrib.
Cahaya hanya mengatakan itu, lalu matanya tertutup. Kepalanya terkulai ke samping. Jantung Bu Marni serasa berhenti. Cahaya, Cahaya. Bu Marni mengguncang bahu Cahaya. Tidak ada jawaban. Dadanya masih naik turun. Ia masih bernapas. Tapi sepertinya ia pingsan. Tangan Bu Marni gemetar hebat. Bu Lastri menggenggam erat tangan Bu Marni. Mar, ambulans akan datang. Tenang. Tangan Bu Lastri juga gemetar. Tak lama kemudian, suara sirine terdengar. Semakin dekat, 2 petugas medis datang dengan tandu. Saat Cahaya dipindahkan dengan hati-hati, tubuhnya terkulai lemas. Bu Marni memegang tangannya. Dingin dan basah. Di luar gedung, hujan masih turun deras. Lampu merah ambulans berkedip-kedip di antara tetesan hujan. Santoso mencoba ikut. Saya harus ikut, saya keluarganya. Dian menghalanginya, kami perlu verifikasi wali, sekarang tidak bisa. Saya pamannya. Wajah Santoso memerah. Urat lehernya menonjol, tapi petugas medis dan Dian menghalanginya. Santoso menggeram dan mundur selangkah, tapi matanya masih tertuju pada Cahaya dan tas yang dipeluknya. Bu Marni dan Bu Lastri naik ke ambulans. Pintu tertutup, suara hujan meredam. Ambulans melaju. Bu Marni menatap wajah Cahaya. Pucat. Matanya terpejam. Dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Bu Marni bergumam, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Mereka tiba di UGD rumah sakit. Bau desinfektan menyengat. Cahaya dibawa masuk, tirai ditutup, dan ia tidak terlihat lagi. Bu Marni dan Bu Lastri duduk di kursi lorong. Pakaian mereka yang basah terasa dingin, menempel di kulit. Saat itu, Bu Marni merasakan ada sesuatu di dekapannya. Amplop coklat itu. Saat Cahaya dipindahkan ke ambulans, tasnya terlepas dan amplop itu jatuh. Bu Marni secara tidak sadar memungutnya. Bu Marni menatap amplop itu. Tebal. Terasa ada banyak kertas di dalamnya. Apakah ini yang dicari Santoso? Kenapa Cahaya sampai pingsan pun tidak mau melepaskannya? Haruskah dibuka? Tapi ini yang dilindungi Cahaya mati-matian. Tapi ia harus tahu. Ia harus tahu apa yang terjadi pada anak ini agar bisa membantunya. Bu Marni menggenggam erat amplop itu. Jari-jarinya menegang. Aku harus tahu sekarang, bisiknya pelan. Lampu neon di lorong rumah sakit bersinar dingin. Dari balik pintu otomatis, terlihat ujung jas yang basah. Santoso berhenti, mengatur napas. Rambutnya yang basah menempel di dahi. Tapi tatapannya terpaku pada satu titik. Pada amplop coklat kusut di tangan Bu Marni. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi tatapannya seolah sudah menusuk lebih dulu. Entah berapa lama waktu berlalu, tirai UGD terbuka dan seorang dokter keluar. Wali pasien? Bu Marni bergegas berdiri. Ya, kami yang kenal. Kelelahan dan kekurangan gizi. Istirahat beberapa hari akan membaik. Sekarang sudah sadar. Bu Marni menghela napas lega. Bu Lastri menggenggam erat tangannya. Tak lama kemudian, Cahaya keluar dengan kursi roda, wajahnya sudah sedikit berwarna, tapi masih pucat. Matanya bengkak dan merah. Dian maju ke depan. Ia berlutut di depan Cahaya, menyamakan tinggi matanya. Cahaya, kami tidak akan memarahimu. Kami di sini untuk melindungimu. Suara Dian lembut. Cahaya mengangkat kepalanya dan menatap Dian. Matanya bergetar. Bu Marni mendekat dengan hati-hati. Mungkin kami salah paham. Maafkan kami. Cahaya menggeleng. Sepertinya ia kesulitan bicara. Bibirnya hanya bergerak-gerak. Seorang perawat datang membawa segelas air. Cahaya menerimanya dengan tangan gemetar. Setelah minum seteguk, ia meletakkan gelas itu. Gelas itu berbunyi di atas meja. Tangannya terlalu gemetar. Air mata mulai menggenang di mata Cahaya. Ibu. Suaranya bergetar. Ibu bilang, kita harus bantu orang yang kesulitan. Bu Marni menahan napas. Rasanya ia salah dengar. Maksudmu? Cahaya menatap amplop coklat di tangan Bu Marni. Lalu ia mengangguk. Buka saja, Bu. Dengan tangan gemetar,
Bu Marni membuka amplop itu. Kertas-kertas berhamburan keluar. Surat. Surat-surat tulisan tangan. Ada yang kusut. Ada yang terlipat rapi. Beberapa ada bekas noda seperti air mata. Beberapa tulisannya miring, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Cahaya berkata pelan. Paman mencari itu karena di dalamnya ada catatan dan surat-surat dari ibu. Suaranya bergetar. Uang asuransi ibu atas nama saya? Paman bilang, dia yang harus mengelolanya. Cahaya menggigit bibirnya. Kalau dia punya surat-surat itu, dia bisa mengancam saya. Menghentikan saya melakukan pekerjaan ibu, tangan Bu Marni berhenti. Hatinya terasa sesak. Jadi karena ini ia melindunginya mati-matian. Bu Marni mengambil selembar surat. Ditulis dengan pensil di atas kertas usang. Terima kasih, nasi bungkusnya membuat saya kuat hari ini. Tinggal sendiri, malas masak. Makan nasi hangat jadi semangat lagi. Ada anak muda yang datang, jadi tidak kesepian. Terima kasih. Tangan Bu Marni berhenti. Ia mengambil surat lain. Waktu ke rumah sakit ditemani, jadi merasa aman. Kalau sendirian pasti takut. Surat lain lagi. Bohlam lampu diganti, gagang pintu dibetulkan. Rasanya seperti punya anak perempuan di samping. 1 lembar, 2 lembar. Tangan Bu Marni gemetar. Surat-surat itu nyaris jatuh dari tangannya. Puluhan surat, semuanya berisi perasaan yang sama. Terima kasih, rindu, dan cinta. Sesuatu yang panas naik dari dalam dadanya. Tenggorokannya tercekat, sulit bernapas. Bu Lastri mengambil selembar surat. Tangannya gemetar. Anak saya tinggal jauh, jarang pulang. Ada anak muda yang datang, rasanya seperti punya cucu. Nasi bungkusnya enak, tapi ngobrolnya yang lebih menyenangkan. Datang lagi, ya. Mata Bu Lastri memerah. Tenggorokannya serasa tersumbat. Cahaya berkata pelan. Suaranya bergetar. Ibu sering mengantarkan nasi bungkus untuk kakek nenek yang tinggal sendirian. Jadi teman ngobrol, bantu minum obat, ganti bohlam, menemani ke rumah sakit. Bu Marni menatap surat-surat itu dengan tatapan kosong, puluhan lembar. Setiap lembarnya penuh dengan rasa terima kasih. Saya mulai melakukannya setelah 40 hari ibu meninggal. Sudah sekitar 4 bulan. Suara Cahaya bergetar, air mata menggenang di matanya. Awalnya saya ke pasar di daerah lain, tapi kakek nenek yang ibu bantu bertambah, jadi pasar ini saya datangi juga. Bu Marni tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa hangat. Cahaya menunduk. Ibu selalu bilang harus pergi sebelum maghrib. Suaranya mengecil. Waktu kecil saya tanya, Bu, kenapa harus sebelum maghrib? Ibu menjawab sambil membungkus nasi, kalau sudah gelap, orang yang tinggal sendirian takut. Kita harus datang waktu masih terang, biar bisa menyapa dengan senyum cerah. Air mata menggenang di mata Cahaya. Itu kata-kata terakhir yang saya dengar pagi hari sebelum kecelakaan. Jantung Bu Marni serasa copot. Hari itu hujan deras sekali. Saya melarangnya. Bu, hari ini istirahat saja. Bahaya. Tangan Cahaya gemetar. Ia mengepalkan tangannya. Tapi ibu sambil menyiapkan cooler box bilang, kemarin kakek Hasan kurang sehat. Hari ini harus dijenguk. Ada yang menunggu. Bahu Cahaya bergetar. Itu terakhir kalinya. Mobil yang selip di jalanan basah menabrak ibu. Cahaya tidak bisa melanjutkan. Ia menangis. Polisi bilang, cooler box-nya tidak rusak. Nasi bungkusnya juga utuh. Ibu tidak melepaskan cooler box itu sampai akhir. Ruangan itu hening. Bu Lastri mengusap air matanya. Bu Yanti menutup mulutnya dengan tangan. Bu Marni memeluk bahu kecil Cahaya. Sekarang ia mengerti kenapa anak ini mati-matian mempertahankan waktu sebelum maghrib. Janji terakhir ibunya. Waktu yang coba ia pertahankan sampai akhir. Air mata mengalir di pipi Bu Marni. Ia memeluk Cahaya. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar lagi. Saya memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan ibu dengan uang asuransi yang ibu tinggalkan. Mata Bu Marni terasa panas. Air mata yang ditahannya akhirnya tumpah. Tapi kenapa 50 bungkus? Tanya Bu Marni dengan suara bergetar.
Ada 25 orang. Masing-masing 2 bungkus. Biar cukup sampai sarapan besok. Kenapa harus sebelum maghrib? Cahaya mengangkat kepalanya. Kalau sudah gelap, mereka tidak mau buka pintu. Orang yang tinggal sendirian takut kalau ada orang asing datang malam-malam. Jadi harus datang waktu masih terang. Bu Marni akhirnya mengerti segalanya. Kenapa ia selalu terburu-buru? Kenapa ia selalu melihat jam? Lalu uang tunai di amplop itu? Saya bagi anggarannya per hari. Biar tidak tercampur. Angka-angka di buku catatanmu? Jadwal minum obat, jadwal ganti bohlam, jadwal ke dokter, tanggal ulang tahun. Itu daftar periksa. Bu Marni menutup mulutnya dengan tangan. Sesuatu naik dari dalam tenggorokannya. Anak sekecil ini melakukan semua ini sendirian. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Seorang pemuda berjalan mendekat. Ia membawa helm. Usianya sekitar akhir 20-an. Pengendara motor itu, orang yang selama ini menutupi wajahnya. Bu Marni menegang. Tapi Cahaya bicara lebih dulu. Mas Joko. Suara Cahaya tidak terdengar waspada. Justru terdengar lega. Pemuda itu mendekat. Ia berdiri di depan Cahaya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kamu tidak apa-apa? Aku cariin karena nggak bisa dihubungi. Suaranya terdengar panik. Bu Marni bertanya hati-hati. Ini yang bawa motor? Pemuda itu menunduk memberi hormat. Nama saya Joko. Dulu saya juga pernah dibantu oleh ibunya Cahaya. Joko berhenti sejenak. Waktu itu saya baru mulai hidup sendiri. Nggak punya uang, nggak punya kenalan. Tiba-tiba ibunya datang bawa nasi bungkus, bilang hidup sendiri memang begini, tidak apa-apa. Suara Joko merendah. Satu kalimat itu benar-benar memberi saya kekuatan. Mata Bu Marni membelalak, sesuatu yang tidak terduga. Awalnya saya hanya mengawasi dari jauh. Saya tahu Cahaya melanjutkan pekerjaan ibunya. Tapi kasihan lihat dia bawa barang berat sendirian, jadi 2 bulan lalu saya mulai mengantarnya. Biar cepat sampai tujuan. Bu Marni akhirnya mengerti. Motor hitam. Helm full face. Bukan ancaman, tapi bantuan. Teman seperjalanan untuk mengejar waktu. Bu Marni dan Bu Lastri saling berpandangan. Air mata menggenang di mata mereka. Tidak perlu kata-kata. Mereka tahu betapa salahnya mereka selama ini. Beban itu menekan dada mereka. Bu Marni menggenggam erat tangan Cahaya. Cahaya, kamu menanggung semua ini sendirian. Cahaya menggeleng. Bukan beban, Bu. Ini pekerjaan Ibu. Cahaya melanjutkan ceritanya. Ibu mulai pekerjaan ini karena seorang nenek. Bu Marni mendengarkan dengan saksama. Nenek itu tinggal sendirian. Suatu hari di musim hujan, ibu kebetulan lewat depan rumahnya dan melihatnya pingsan. Ibu panggil ambulans, ikut ke rumah sakit, dan setiap hari menjenguknya sampai sembuh. Suara Cahaya mengecil. Waktu pulang dari rumah sakit, nenek itu bilang, saya punya anak perempuan, tapi sudah 10 tahun putus kontak. Kamu seperti anak saya sendiri. Sejak hari itu, ibu mengantarkan nasi bungkus 2 kali seminggu untuk nenek itu. Makanan kesukaannya nasi bungkus. Bu Lastri bertanya pelan, nenek itu sekarang? Cahaya menggeleng. 2 tahun kemudian, beliau meninggal. Di rumah duka tidak ada siapa-siapa. Hanya saya dan ibu. Ruangan itu menjadi hening. Duduk sendirian di ruang duka, ibu bilang, Cahaya, ibu tidak mau waktu ibu meninggal nanti hanya kamu yang ada di sini. Ibu mau jadi orang yang dikenang banyak orang. Air mata mengalir dari mata Cahaya. Itu kata-kata terakhirnya. Bu Marni tidak bisa berkata apa-apa lagi dan memeluk Cahaya dengan erat. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Pintu ruangan tiba-tiba ramai. Suara-suara yang familiar. Marni, Bu Yanti, Pak Tono, dan Bu Ida berlari datang. Ternyata Bu Lastri yang menghubungi mereka. Mereka mengerumuni Cahaya. Jadi anak ini melakukan hal seperti itu. Ya ampun, kasihan sekali. Bu Yanti mengusap air matanya. Mata Pak Tono juga memerah. Bu Ida menepuk-nepuk bahu Cahaya. Bu Marni berkata, kami akan bantu. Jangan lakukan sendirian.
Bu Lastri juga mengangguk. Benar, ada kami di sini. Bu Yanti, Pak Tono, dan Bu Ida serempak berkata, kami akan bantu. Air mata kembali menggenang di mata Cahaya. Bibirnya bergetar. Ia terdiam cukup lama. Sepertinya ia takut. Takut kalau yang dilakukannya salah. Takut kalau ia memaksakan diri di usia yang masih muda. Pikiran-pikiran itu sepertinya membebaninya. Lalu dengan suara kecil, nyaris bergetar, ia bertanya. Apa saya boleh melanjutkannya? Apa saya bisa melakukannya sebaik ibu? Bu Marni menggenggam erat tangan Cahaya. Tentu. Tapi jangan sendirian, kita lakukan bersama-sama. Air mata mengalir deras dari mata Cahaya. Kali ini bukan air mata kesedihan. Cahaya menggenggam erat tangan Bu Marni. Para pedagang yang mengerumuni Cahaya tampak seperti sebuah keluarga. Hujan sepertinya sudah reda. Sinar matahari mulai masuk dari jendela. Keesokan harinya, Bu Marni datang ke warung lebih pagi dari biasanya. Sekitar jam 2 siang. Pasar masih sepi. Hanya sesekali terdengar suara pedagang membuka kios. Bu Marni mulai membungkus nasi. 50 bungkus. Tangannya sibuk, tapi hatinya ringan. Aroma nasi hangat dan lauk pauk memenuhi warung. Kejadian di rumah sakit kemarin terus terbayang. Air mata Cahaya, surat-surat itu, dan janji para pedagang. Pintu warung berderit. Bu Lastri masuk. Ia membawa rantang. Sudah datang? Aku juga nggak bisa tidur semalaman. Semalaman cari resep bumbu rendah garam. Masih ada bekas air mata di sudut mata Bu Lastri. Jelas sekali ia menangis semalaman sambil memasak. Bu Lastri meletakkan rantangnya dan berkata, ini lauknya rendah garam. Orang tua kan gak boleh makan asin, banyak yang punya darah tinggi. Bu Marni mengangguk. Tangan Bu Lastri juga terlihat kasar. Pasti semalaman mengiris bawang dan membuat bumbu. Bu Yanti juga datang. Ia membawa bungkusan kain berisi kue, asap masih mengepul. Aku bikin kue dari subuh. Tanganku gemetar sampai bikin ulang beberapa kali. Suara Bu Yanti sedikit bergetar. Sambil meletakkan bungkusan, ia melanjutkan. Aku pilih yang lembut-lembut. Gigi orang tua kan sudah nggak kuat. Jadi isinya kue lapis sama nagasari saja. Pak Tono menyusul. Ia membawa beberapa bungkus kaldu tulang sapi. Ini kalau direbus jadi kuah. Orang yang tinggal sendirian kan paling malas masak yang berkuah. Beli tulang terus direbuskan repot. Bu Ida datang terakhir. Ia membawa keranjang buah. Isinya jeruk dan pisang. Warnanya cerah. Aku bawa yang gampang dikupas. Orang yang tinggal sendirian kan susah kalau harus mengupas pakai pisau. Apel bisa-bisa kena tangan. Bu Marni menatap teman-temannya. Hatinya terasa hangat. Tanpa disuruh, semua sudah menyiapkan bagiannya masing-masing. Tidak ada yang lupa janji di rumah sakit semalam. Jam 4:30. Cahaya datang ke pasar. Wajahnya sudah lebih segar dari kemarin. Tapi lingkaran hitam di bawah matanya masih ada. Mulai hari ini, kita bagi-bagi tugas, kata Bu Marni. Ada 25 rumah, kan? Kita berlima, masing-masing pegang 5 rumah. Mata Cahaya membelalak. Apa tidak merepotkan, Bu? Jangan coba lakukan semuanya sendiri. Kita sudah janji akan melakukannya bersama. Motor hitam berhenti di depan pasar. Joko. Ia melepas helmnya dan berkata, biar saya yang antar barangnya. Cahaya cukup datang, menyapa, dan jadi teman ngobrol. Para pedagang membagi-bagi barang bawaan. Nasi bungkus, lauk, kue, kaldu, buah, dimasukkan ke dalam cooler box. Hari pertama kebersamaan mereka dimulai. Bu Marni pergi ke rumah seorang nenek yang pendengarannya kurang. Saat pintu diketuk, seorang nenek keluar. Rambut putihnya berkilauan di bawah sinar matahari. Siapa? Bu Marni berkata dengan suara keras. Saya bawa nasi bungkus. Hari ini saya yang antar, menggantikan Cahaya. Nenek itu tersenyum cerah. Wajahnya yang keriput dipenuhi senyum. Aduh, terima kasih. Cahaya mana? Hari ini saya yang datang. Cahaya sedang kurang sehat? Wajah nenek itu berubah cemas. Aduh, kasihan anak itu.
Pasti kecapekan. Sampaikan salam, ya. Bu Marni menulis tanggal di secarik kertas dengan huruf besar. Tanggal kedatangan berikutnya. Nenek itu menggenggam erat kertas itu. Tangannya gemetar, tapi wajahnya ceria. Bu Lastri pergi ke rumah lain. Lampu terasnya mati. Gelap. Tangga juga tidak terlihat jelas. Lampunya mati, ya, Nek? Gelap sekali. Besok saya bawakan bohlam.